Bokap kalian alay, menurut kalian alay gak sih? Bokap kalian tuh alay gak sih? Nina apa aku? Aku duluan. Nina duluan. Yang kecil dulu, yang kecil dulu. Apaan sih Pak? Alay banget gitu. Apaan sih Pak? Ya dia melakukan sesuatu hal yang berlebihan tapi tuh gimana ya? Kurang paham. Nama podcast ya? Nah podcast ini kurang paham. Kenapa? Karena sebenarnya gini, banyak orang yang nggak paham itu akhirnya berujung dengan judging. Facts. Dia nggak paham akan sesuatu, dia nggak tahu harusnya solusinya apa, cari tahu. Betul. Bukan judge. Banyak hal yang orang nggak paham, akhirnya dia malah wah kayaknya dia ini salah nih. Padahal dia bukan, dia nggak paham. Makanya kurang paham, banyak nanya. Banyak nanya salah nggak salah. Nggak Mendingan salah. kita banyak nanya tapi dikatain bego daripada otoy. Tahu otoy nggak? Tahu. So tahu. Makanya kita banyak. Nah sebenarnya podcast episode kali ini tuh terinspirasi gara-gara waktu kita ngobrol kemarin ya. Iya benar. Nyata sudut pandangnya unik juga nih kalau kita angkat. Gitu. Dan by the way podcast ini tuh bebas. Gini, sebelum kita ke bebas ya. Di awal cinta Nino nih ya, di awal aku tuh bikin YouTube di era aku tahun 2010 akhir 2011 awal banget. YouTube itu aku bikin YouTube nggak tahu menghasilkan uang dan nanti akan menghasilkan uang itu kita nggak tahu. Jadi bayangin nggak YouTuber dulu, jadi memang benar-benar pure bikin YouTube dan upload it. Ya. Cuman itu doang. Ya, ngerti. Gak ada alasan lain. For fun, hobi atau apa? Bukan Karena for emang fun mau. sih. Karena kita memang gini. Menyebarkan suatu hal. Iya. Dan mentalitas itu adalah bikin tanpa dapat reward. Itu yang banyak YouTuber sekarang nggak lakuin itu. Iya. Dia lihat YouTuber lain, anjing duitnya bisa banyak. Everything Wah, it's ya, about money followers sih ya. banyak. Akhirnya dia bikin YouTube goalsnya itu. Kita dulu nggak gitu. Sama kayak YouTube ini. YouTube ini menurutku kayak waktu ngeliat keluarga kalian tuh ngobrol di atas, ada sedikit kecemburuan sih. Kenapa gitu? Karena aku seniman, merasa aku seniman. Keluarga kalian tuh keluarga asik banget sih. Kayak lagi PPKM sekeluarga bisa bikin lagu. Mungkin ada sometimes kayak satu lagu yang Nino gak suka tuh ya, lagu Blackpink ya, dia dunduk gitu kan, ya kan. Tapi kayak tetap aja itu keluarga yang asik banget kan. Jalanin. Banyak Nino keluarga seniman gitu, yang anaknya memang pengen gambar gak didukung orang tuanya loh. Benar. Gitu. Banyak banget. Dan itu nyebelin banget sih. Kita mau ngelakuin hal yang kita suka cuman gak didukung tuh gak enak banget loh. Nyesek Ketahan banget ya. gitu. Iya, bukan nyesek, bukan ketahan, kayak gak enak aja. Iya. By the way umur kamu 17? 17. Umur kamu 15? Masih 15, ntar lagi 16. Bentar lagi 16. Sambil ngerokok ya. Jangan ngerokok kalau belum cukup umur ya. Benar. By the way bokap kalian yang alay itu aman gak? Kalau ntar Aman someday gimana? kalian ngerokok. Dia ngerokok gak sih? Enggak. Dia gak ngerokok. Enggak pernah. No. Enggak tahu. pernah. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak, tapi fair. Kalau aku punya anak, kalau aku nggak ngerokok, kalau aku mau ngelarang anakku nggak ngerokok, aku harus nggak ngerokok. Benar sih, benar. Jadi kalau bokap kalian nggak ngerokok, ngelarang kalian ngerokok, fair. Fair enough. Fair enough. Aku tatoan. Ah, Anak aku nanti boleh tatoan nggak boleh. fair enough. Kecuali kalau aku mau ngelarang anakku tatoan, aku harus hapus tato dulu. Nah, itu fair enough. Itu orang tua yang fair. Kalau bokap kalian nggak ngerokok bagus. Cuman bokap kalian alay, menurut kalian alay gak sih? Bokap kalian tuh alay gak sih? Nina apa aku? Aku duluan. Nino. Nino duluan. Yang kecil dulu, yang kecil dulu. Ih, gimana ya alay sih ya? Apa? Kayak alay dari Perspektif orang banyak atau gimana? orang-orang banyak yang bilang alay, banyak banget. Menurut gue sih alay dengan apa ya? Gue kayak rambutnya dia gitu. Oh gitu. Gue emang gak suka kalau rambutnya warna-warna. Oke. Jadi kayak gue bilang, pas waktu itu kan pulang-pulang warnanya pink. Apaan sih Pak? Alay banget gitu. Apaan sih Pak? Kenapa rambutnya gitu alay banget gitu. Iya. Aduh, gua gak kebayang sih kalau bokap gua juga pulang rambutnya dia. Kan? Kalau terus. Apa lagi? Ada lagi? Udah, itu Iya. aja rambut. Iya, bener. Rambut ya. Cinta.
izin ngomong gue lo ya. Gak apa-apa dong, aman. Gue lo tuh sebenarnya yang bikin gue lo tuh nggak sopan sebenarnya bukan itu. Apa tuh? Yang ngomongin sopan gak sopan adalah attitude. Facts. Rasa hormat itu bukan dari bahasa. Salah satunya iya, tapi dari cara sikap itu hormat loh. Aman. Gimana Cin? Kalau gue sih menurut kosakata alay di bokap gue itu, ya dia melakukan sesuatu hal yang berlebihan, tapi tuh gimana ya? Ya sama sih kayak Nino sebetulnya. Cuman balik lagi ngeliat orang, perspektif orang bilang bokap itu alay, tapi dia nggak merugikan orang lain sih. Oke. Jadi selama itu nggak merugikan orang lain itu aman-aman aja menurut kalian gitu ya? Iya. Contohnya dia kan itu pernah buat YouTube kayak pakai dress ke mall kan. Oke. Orang bilang kan apa gitu kok cowok kayak gitu ngapain alay? Iya. Tapi jujur gue juga suka pakai dress loh di rumah. Pakai dress di rumah. Iya, Kurt Cobain juga ngelakuin itu. Kayak enak aja gitu bro, sumpah. Dress itu kan kayak kalau kita cowok-cowok yang tinggal di kampung tuh pakai sarung sampai atas gitu kan. Sama aja enak. Sama aja. Gue istri gue pernah bikin pakai nyenyak terus gue pakai dressnya, anjing pakai dress enak juga ya. Gue sambil main PS gitu bisa begini gitu. Santuy banget gitu. Santuy banget itu, sirkulasi udara kan. Bebas. Asli enak banget sih. Pakai dress di rumah enak sih. Cuma kayaknya boleh dicoba sih pakai dress ke mall sih. Boleh dicoba ya. AC-nya itu loh. Berarti kalian ada nggak gini? Kalian bangga nggak sama bokap? Bangga lah. Pasti bang. Coba Nino, dari mana bangganya dari mana? Ya bangga sama kedua orang tua kan bisa ngebesarin kita berdua sampai kayak gini, ngajarin hal-hal itu juga. Kalau pokoknya kita ngelakuin apa aja mereka selalu support. Apa mau ini support, mau ini pokoknya yang penting apalah yang kita suka disupport. Mereka support. Itu coba cerita gimana? Bangga punya bokap dan nyokap yang seniman ini kan mereka berdua seniman sih. Karena aku udah ngobrol banyak 2 minggu lalu ya di sini ya. Dari jam berapa kita ngobrol Nino? Pokoknya sampai jam 3 gitu. Parah sampai malam gitu, sampai malam itu. Malam lagi pagi sih. Pagi. Coba cinta. Kalau aku bangga sama mama papa itu cara mereka besarin kita dan juga cara mereka interaksi sama orang. Itu tuh yang aku suka pelajarin dari papa mama. Papa tuh suka banget ngomong sama orang gitu kan. Connect sama orang gitu tuh. Aku tuh belajar dari situ. Terus tuh yang paling aku banggain tuh kalau aku ngomong misalkan aku lagi curhat nih ya, mereka dengerin gitu. Mereka dengerin terus mereka serapin maksudnya apa sih. Apalagi kan seorang papa yang pasti mikirnya logika dulu sebelum perasaan. Betul. Dan mama aku itu perasaan baru logika. Oke. Jadi balance ya. Balance. Jadi aku lebih baik ngobrol sama mama dulu sebelum mama papa. Jadi, perasaan dulu. Aku lebih perasaan. Hal terakhir boleh cerita gak? Boleh ceritain hal terakhir apa yang kamu ceritain tuh kayak mungkin umur 17 ABG lagi pacaran atau enggak, atau lagi jalanin usaha atau bikin karir atau apa? Lebih kalau gitu sih biasanya karir ya. Misalkan aku lagi capek nih ya ceritanya. Enggak, bukan cerita Bang, ini kayak kenyataan. Aku tuh dari belajar gitu kan ya. Terus papa tuh bilang, ayo kak malam ini rekaman yuk gitu kan. Aku bilang, pak aku capek banget pak, aku ngerjain pelajaran gini. Cuman aku lebih mementingin perasaan. Kayak apa sih pak gitu kan. Sebel marah gitu kan, nangis. Terus mama tenang. Sampai nangis cinta marahnya. Aku tuh cengeng. Enggak, bukan cengeng Cin. Apa tuh? Kamu, Nino, bokap, nyokap. Ini aku mewakilkan ya. Iya. Kalian tuh punya darah seniman. Seniman itu sensitif. Minum. Luar biasa. Seniman itu sensitif. Dan sensitif jangan takut dibilang cengeng. Sensitif. Kamu capek, outputnya ya sedih kayak aduh gue capek ini pengen nangis, nggak apa-apa kali. Jadinya takutnya aku kalau misalkan capek rekaman malam itu jadinya nggak maksimal. Nah mama bilang udah tenang aja kak, udah nggak apa-apa. Mama kasih tahu ke papa. Ya kan, udah baik-baik. Akhirnya papa kasih tahu logikanya dia. Oke, logikanya gimana? Bilang, kak kita tuh perlu keluarin lagu ini, rilis ini secepatnya. Lagu apa tuh? PPKN. Oke. Karena
Belum rilis? Udah. Oh, udah rilis, oke. PPKM ini lagunya kan pelan-pelan kau menjauh ya, kan udah lama. Udah rilis tuh kan Udah kemarin kan? rilis itu. Trending lagi. Alhamdulillah. Ya aku post kan. Iya. Itu nurutin bapak tuh. Coba denger terus. Oke, lagu ini kan PPKM. Terus Iya. bapak jelasin apa? Oh jelasin Kak, ini lagu nih waktu, maksudnya momentum Pas PPKM. lagi PPKM. Iya, jangan sampai kelewatan. Jadi kakak harus rekam yang cepet. Kalau enggak nanti susah nih nanti. Apalagi kan sekarang kan ada namanya PPKM level 4 kan. Waduh, iya. Sebelum itu kan mendingan PPKM dulu. Jadi ayo Kak, Papa jelasin logikanya. Aku baru pikir logika, bener juga ya. Mungkin Papa ngejar momen biar dapat apa sih namanya orang lirik gitu. Sebelum diambil sama orang lain. Sebelum orang lain keluarin lagunya. Iya, Habis itu logikamu mulai berpikir, keluar. mulai keluar. Dan gini, pas kamu rekaman tuh kan bokap bilang tuh kasih alasan tuh ya. Iya, Kamu iya. udah oke aja sama alasan itu udah. Aku Jadi kamu bisa kalahin perasaanmu tuh yang capek pengen istirahat. ini dulu sih pikir-pikir dulu biasanya. Aku harus perbedakan dulu dan aku harus ada yang namanya konklusi pada akhirnya tuh rekaman tuh kapan. Kita harus obrolin bareng-bareng bertiga dan akhirnya besoknya tapi bukan malam. Sore siang menjelang sore biar nggak capek. Biar nggak capek. Oh, kamu cari solusi ya? Solusi. Berarti Aku emang anaknya solusi banget nih. solusi banget. Aku kalau ada masalah tuh aku harus cari solusi. Kalau nggak ada nggak bisa solusi A, solusi B. Bisa dapat dari mana Paul pikir kayak gitu, Cinta? Kok dewasa banget ya baru 17 tahun? Papa mama. Emang yang kamu contoh langsung yang di rumah ya. Aku ngerasa dari aku kecil 4 tahun ya main maksudnya di TV itu tuh aku ngerasa banget yang namanya orang dewasa tuh sekeliling aku waktu aku umur 4 tahun 6 tahun. Jadi aku belajar dari mereka gitu, aku ngertiin mereka. Apalagi aku tuh suka ngeanalisis orang tuh. Sama Orang kita kayak berarti. gimana gitu. Oke. Terus Jadi ya aku tahu aku harus bertindak apa nih ke orang. Aku harus ngomong apa nih sama nih orang gitu sih. tipenya tipe observasi ya. Yes, betul. Nino pernah nggak? Apa? Itu tadi kayak si Cinta. Kalau Kayak gue kadang-kadang tuh kayak apa sih maksa gue bikin lagu apa gimana gitu, kayak capek gitu. Terus kayak gimana tanggapan mereka tuh, gimana cara penyampaiannya gimana? Kalau gue sih yang tipe masa bodoh ya jalanin Anak cowok kayak ya. besok rekaman besok rekaman. Oh gitu. Tapi kalau misalnya gue pengen ada ngelakuin gue kayak pergi sama teman, kalau nggak ada urusan gue bilang dulu biar bisa diaturin jadwalnya gitu. Tapi lu dengan umur 15 tahun berarti kan ini ngomongin soal kalian tuh udah kerja dari umur dini loh. Iya. Benar. Itu kalian nggak masalah? Nggak masalah. Kalian sama masa muda kalian tuh masih balance gak? Kan gue seumuran kalian ya. Ya, buset. Nggak ada mikirin kerjaan, main, sekolah, main, sekolah. Main. Enggak dong, kalian main, sekolah, kerja. Tambahin satu dong, tambahin satu. Iya. Coba persentasenya berapa persen? Cinta berapa persen? Kerja berapa persen? Sekolah, main berapa persen? Kalau dari Dia aku kan homeschool. aku homeschooling. Tetap kebetulan. aja persentasenya Oke. 24 jam berapa persen? Oke. Mungkin sekolah ini harus perfect 100 apa? Ya kan dari 100% Dari ini. 100% ya? Ya sekolah berapa persen Oke. satu hari gitu? Kalau aku homeschooling pasti aku kasih ya karena sekolah ya 75%. Berarti 10% kerja atau gimana? Ya 10% Kayaknya ya. enggak deh. Tapi menurut aku kerja tuh aku asikin. Jadi kayak ngerasa aku kerja tapi kayak sama temen. Kayaknya kerja. Iya. Oke. Gitu. Nino 100%. Sekolah berapa persen? Ini ngomongin bukan waktu ya, ngomongin soal intentionmu tuh kayak niatmu tuh berapa persen? Aduh kayak sekolah gue slow-slow aja deh, gue lebih fokus pas bikin lagu atau pas fokus pas main gitu. Gimana ya? Gue sih imbang-imbang aja. Balance berarti? Kalau otak lagi kerja ya kerja. Oh, moodnya pengen kerja ya kerja aja gitu. Lagi sekolah lagi sama temen sama temen. Oke, berarti kalian balance. Balance. Nah, awal gue pengen ngobrol di podcast ini sama kalian bukan nama bokap kalian, karena gue respect sama satu hal yang itu gue juga baru tahu pas ngobrol kemarin, kayak what the fuck ternyata kayak gini. Tatang. Iya, dan orang lain harus tahu sih. Gue nggak peduli mau yang nonton ini di 200.000, 10.000, 5.000, nggak peduli.
mau yang nonton 5.000 tapi yang gue peduli adalah kalau 5.000 dari 100 orang itu bisa contoh kalian dan jadi orang, itu yang gue pedulin sih. Dan itu kita gak bisa lacak. Itu awalnya gue bikin YouTube. Kayak gitu, harus kayak gitu. Nah ada berita nih, ada berita nggak? Coba kita lihat berita ini. Apa tuh? Gimana? Di situ. Oh itu. Punya penghasilan besar dari YouTube, Cinta Kuya Nino Kuya ternyata juga jalanin bisnis besar. Amin. Emang besar bisnisnya? Gimana ya? Coba baca. Mau aktif mengelola video YouTube, subscriber mencapai jutaan. Berapa juta? Bill. Cinta berapa? Apa tuh? Mobil. Enggak, Cinta berapa subscriber? Berapa juta? Oh, subscriber. Probably like 2. No, there you go. Dia kan benar 2.8. Ya, 2.8 million. Yes. Nino Kuya. Lupa sendiri dia. 4 juta. Kebanyakan Nino ya. Ya cowok. Oh benar. Oke, abis itu apa? Jual Cinta Kuya itu di samping itu aktif dalam bisnis mengikuti jejak orang tuanya. Gimana Cinta Kuya gini mengikuti bisnis jual mobil antik, emang iya? Iya. Mobil apa yang kamu jual? Aku baru aja. Baru laku. Iya, baru Apa? kemarin laku. Mobil. Kemarin tuh Mercy ya? Mercy. Mercy 2000 berapa? Mercy tahun berapa ya kemarin tuh dah? Pokoknya kayak beli setengah-setengah. Sama mama Oke. Bisnis. Ini bisnis. Ini yang aku udah tahu yang mereka belum tahu. Enggak. Ceritain awalnya dong, sebelum bisnis mobil kan awal ini aku tahu kemarin. Awal kan Nino punya bisnis baju. Iya. Ceritain sekarang awal gimana. Itu yang aku udah dengar, mereka belum dengar. Yang uang YouTube itu Nino. Awalnya Nino apa Cinta? Nino dulu kan? Okay. Bener gak? Kronologi bener gak? Kalau aku itu sukanya enggak, aku Gua dulu jual. Ya lu duluan. Oke, Nino dulu. Coba Nino dulu. Gue tuh awalnya kan kayak dapat uang YouTube masukan. Bentar Nino. Paradigmanya kan bokap mobil Bentley gitu kan ya. Rumah apartemen bagus, nyokap gitu. Wah, anaknya pasti jajannya banyak nih. Banyak banget. Banyak banget, mereka tidak tahu saja. Nah, ini ceritanya ya. Ceritain Nino. Gue kan banyak uang masukan dari YouTube. Gue kayak gak pernah dipakai. Berapa tuh uang masuk, boleh kasih tahu gak? Ya sebulan berbeda-beda. 2 digit lah ya. Puluhan. 2 digit, pernah 3 digit. Ya, Pernah 3 digit? Pernah. Ramadan kemarin. Ramadan kemarin 3 digit. Nah, tinggi banget. Oke. Kan Dan uang ratusan juta berarti kalau mereka nggak tahu ini ratusan juta 3 digit. Jadi ratusan juta itu kemana? Ya, jadi gue kayak di IG kan, gue explore. Wah, apa nih baju-baju gitu kan? Gue tuh nih ya, gue juga beli kayak gitu karena gue tuh dulu gue nggak punya fashion sense or style. Oke. Like I don't have any fashion sense or fashion style karena gue emang dulu nggak peduli. Makin sekarang kan gue kayak gue harus keren nih, gue harus keren gitu. Kayak dulu gue pakai baju nggak pernah mikir, sekarang gue pakai baju spiri outfit 30 menit. Oke. Ini maksimal minimal lah. Oke. Jadi gue kayak gue harus ngelakuin sesuatu sih. Kan juga kan makin tua kan cewek kan, kayak gue harus kelihatan bagus di depan dia. Genit, bukan makin tua. No, lu masih ABG no. Lu masih 15 tahun. Kayak mau impress gitu. Iya, impress ya. Makanya gue kayak attract lawan jenis lah ya, tarik perhatian lawan jenis. Jadi gue kayak explore gitu IG clothes, pants or something. Terus gue kayak vintage. Kayak jarang artis yang masuk dunia vintage kan. Gue kayak awal-awalnya gue pakai akun gue nggak Nino Kuya. Gue pakai akun gue. Second account. Iya. Gue pakai second account gue. Gue belanja pakai akun itu. Gue awalnya orang-orang nggak percaya. Soalnya kan orang jualan takut ditipu kan sama orang-orang yang akunnya private, followernya cuma segitu. Tapi gue bayar. Jadi kayak orang-orang nggak tahu itu gue. Gue mulai belanja. Berapa belanja pertama? Gitu sampai drama. Iya, aku tahu sedikit apa, Pak? Tahu kan? Kalau nggak salah 17 juta berapa ya? Segituan lah. 17. Enggak apa-apa sebutin aja biar orang tahu. Enggak, ini penting mereka tahu. 17. Nino belanja baju bekas 17 juta. 17 juta tapi ya banyak. Berapa banyak tuh? Like I don't know 15, 12. Oke, 20-an lah ya. Yeah. Oke. Baju bekas apa anjing 1 juta berarti kan satu kan? Abis itu satu hari ketahuan. Kan disuruh tahun sama King Uya. Iya. Oke. Suruh cek mutasi rekening kan.
Terus gue kasih lihat lah, kaget dia marah-marah. Ngamuk. Marah-marah. Lah kan duitnya banyak. Kalau anaknya belanja 15 juta woles dong. Iya, Pak. Harusnya woles tapi enggak marah dia. Gue pengen bilang kan, tapi kan lagi dimarahin. Gue pengen bilang, duit masa nggak dipakai-pakai sih ya? masa dibiarin nganggur kan? Iya, gue pengen. Itu ada ratusan juta di rekening, 15 juta boleh lah ya. Gue pengen bilang gitu tapi ya lagi dimarahin masa bilang gitu. Bener. Tetap orang tua ya. Iya, Oke. Jadi terus dia ngomelinnya gimana? Kok dia bisa ngambil inisiasi ngecek rekening tuh gimana? Mungkin Apa dia ngeliat Nino anjing nih toto bocah baju kok banyak gitu. Ya itu. Gitu. Itu. Jadi gitu. paket banyak banget datang. Atas nama Sydney. Atas nama siapa? Sydney. nama panjangku. Oh gitu. Nino. Nino tuh nggak ada namanya. Nggak ada. Nino. Sydney Agusto Putra Utama. Sapu. Oh jadi Nino dari mana nih? Nino itu ceritanya Nino tuh dulu orangnya tuh lincah. Gak jelas. Nggak jelas. Jadi orangnya tuh Nama lo Sapu. Panjangannya kayak Sapu kan? Iya. Kok bisa jadi Nino? Apa? Dulu katanya gue orangnya lincah, nggak bisa diem. Suka tornado El Nino. Oh. El Nino, udah panggilnya Nino aja, nggak bisa diem. Parah juga sih. Oke, banyak barang datang atas nama Nino gitu, atas nama Sapu gitu, Sydney. Iya, abis itu tiba-tiba Bokap nanya. malam-malam. Gue udah mau tidur disuruh cek, gue dimarah-marahin. Ya udah, gue minta maaf. Terus gue bilang nggak bakal lagi kan. Lo ngomelnya gimana? Ceritain dong detail. Ngomelnya kayak apaan kamu? Dalam waktu jangka seminggu udah ngabisin duit segini. Itu tahun berapa? Kamu nggak baru tahun 2021 kayak. Berarti pas umur 15 ini ya? Iya. Baru kayak dalam jangka waktu seminggu 17 juta udah habis buat beli apa gitu ya? 3 bulan yang lalu lah, 4 bulan yang lalu. Ya gue dimarah-marahin, terus kayak lo jawab gak? Apa diem aja? Diem aja sih. Diem aja. Anak yang baik. Iya, diem aja sih. Benar. Terus? Ya gue dimarahin, habis itu kayak dibilang boros kan, boros. Habis itu ya udahlah. Oh itu poinnya ya, bokap nggak mau ngajarin boros. Terus dibilang apa? Dia ngancem kan, ngancem kayak HP disita gitu kan. Waduh. Nggak bisa chat sama gebetan dong. HP disita. Jadi gue bilang kan, ya udah nggak bakal ngakuin lagi. Ya terakhir gitu. Ya udah. Abis itu. Oke, bokap maafin. Maafin. Terus? Abis itu seminggu gue beli baju 2 nih. Satunya harga berapa? Gue beli 2 total 3.6, right? 3,6. Itu kan emang gue lihat harganya emang murah, bisa di profitin kan. Apa bajunya? Naskar. Oke. Naskar. Ini yang orang lain gak tahu ya, biar tahu tuh komunitas thrift shop tuh ada loh. Naskar. Kan Osu gue beli kan. Gue pengen diem kan biar soalnya takut marah kan. Benar. Asu kan. Tapi 3.600.000 buat uya-kuya tuh kayak receh gak sih harusnya? Emang nggak tahu gitu. Ya. Ini bukan pelit tapi ini bagus sih. Ini yang ngajarin kalian bagus. Jadi kalian nggak akan boros kan? Betul. Oke, 3.600.000 beli 2 baju. Abis itu? Abis itu disuruh cek rekening. Asu ketahuan. Asu gue bilang dia pas mau mulai marah-marah aku bilang. Oke. Tenang. Enggak, momennya gimana? Momen tenang terus? Tenang Pak. Ini aku buat. Sambil makan ya? Iya, santai-santai. Ini gue buat ini aku buat jualan Pak. Oke. Jadi kayak aku kan ini ada dalam jangka waktu kayak 3 hari itu ada event per vintage gitu, Benz Culture. Gue pengen jual di situ di tempatnya temen gue kan. Gue titip dia. Ya gue bilang gitu. Aku pengen jual itu di Benz Culture ini, titip temanku Daryl Rian kan. Titip Edar. Titip toko. Soalnya dulu gue belum pernah toko. Gue titip toko temen gue satu sekolah. Ya udah. Di situ dia bilang ya udah ya No, saya buat jualan ya. Ya udah akhirnya dari situ baju itu laku, mulai jualan deh beli. Untung dong dari baju itu. Untung berapa? Berapa persen? Mereka nggak tahu rahasia dapur. Kalau itu sih kan baru awal-awal, jadi kayak untungnya paling berapa 500.000 lah. Oke. Abis itu ya gue mulai naik. Gue buat nggak stepping stone-nya atau apa kayak? Gue belanja baju segini iya, Pak. Gue awalnya beli baju berapa kayak 600 maksimal 1,5 lah. Langsung gue jual. Tunggu bentar. Baju 17 juta itu dikemanain? Gue jual semua. Jual semua. Tapi untung dari situ. Untung. Awalnya itu. Iya. Langsung gue mulai. Pokoknya ada yang gue jual. Tapi ada beberapa juga kayak gue suka banget Resident Evil. Sama. Itu kayak favorit game gue. Jadi kalau gue nemu itu buat gue. Itu kayak
skip. Nggak bisa, itu yang kita suka. One of my Favorite, nostalgia ya. kan. Nostalgia. Iya. Itu era gue, bukan lu. Gue tuh pertama kali main Resident Evil berapa? Resident Evil 2 di yang Nemesis. Yang Nemesis nomor 3 dong sayang. Yang covernya mata itu. Enggak, itu Resident Evil bukan era kamu Nino. Ya, tahu. Itu era saya. Tapi aku belajar. Oke, saya itu masih SMP, main di rental PS, main Resident Evil 2. Kita umur kita beda 10 tahun Nino. Ya tapi aku suka banget. 15 tahun umur kita beda 15 tahun loh. Om udah main yang paling baru, yang Village, yang masih aku simpan, belum aku main. Nah, tapi punya? Punya. Udah ada tinggal ditaruh di PS5-nya, tapi udah aku simpan. Ntar dulu gitu. Jadi awal dari situ ya, 17 baju itu jadi duit tapi. Jadi duit. Asu gua buat akun kan. Asu ini kocaknya gini. Orang-orang kayak waktu itu aku beli pakai akun kedua gua. Apa? Gua bilang, "Itu gua." Nanti kayak, "Loh, itu lo." Berarti Nino gue belanja dari gua dong waktu itu. Kayak gitu kan. Ya udah. Tapi lo belanjanya banyak kan, No? Belanjanya lumayan lah. Habis itu apa sih namanya? Apa nama Instagram bisnis lo sekarang nih? Apa nih? Ini bisnis serius apa hobi sih ini atau dibilang serius tapi ngasilin duitnya banyak gak? Banyak. Katanya Cinta juga baru belajar ya. Kemarin kan Cinta lagi live tuh kan. Kita masuk. Iya. Itu komen kan? Iya, kita komen. Gue juga buat nama. Gue buat nama nggak lama, kayak 5 menit. Namanya apa? I don't know what to sell. Tapi itu keren sih. Iya. Tapi waktu apa nama IG apa? Thrift shopnya dia apa? I don't know what to sell. Oke, ABG sarang banget. Namanya indie banget sih. Nah, kan gue kayak toko mau dagang nggak tahu nama I don't know what to sell, oke? Gue nggak tahu mau jual apa. I don't know what to sell. No, nyampe 2 digit nggak, No? Apa? Nyampe 2 digit nggak atau 3 digit? Apanya? Jualan. 2 lah. 2 digit. 2 per bulan. 3 konsisten? Belum. Ya kadang lebih banyak, kadang lebih dikit lah. Berarti awalnya itu ya, awal dari diomelin belanja baju. Awalnya belanja baju itu memang buat jualan atau memang pengen pakai? Pengen pakai awalnya. Bener. Oke, awal ada rekening banyak kok nggak dibelanjain gitu ya. Bener. Dan tadi dari berita tadi sekarang jual beli mobil. Kan awal dari situ dong. Iya. Kalian berdua patungan. Apa nama online shopnya apa? Yang mana nih? Nggak ada. Mobil. Mobil enggak. Mobil sama papa. Orang-orang. Biasanya temen papa. Bentar. Ke temennya. Nino I don't know what to sell. Cinta apa? Punya Triswas. Kan lagi belajar kan? Aku masih belajar. Precinkoy namanya. Precinkoy. Kayak gue kan bagusan cinta. Iya. Bodoh amat, gue nggak peduli loh. Harusnya I know what to sell. I know what to sell. Oke. Itu mau buat kayak adik kakak banget. Kalau gue Precit tuh gue kepikiran kan orang tuh, gue awal jualnya tuh pre-love sebenarnya, bukan yang thrift banget. Pre-love yang kamu pakai berarti ya? Iya betul. Terus tadinya gue mau pakai Precinta kan, karena kan pre-love kan nama gue. Oh iya juga sih. Masuk konsep sih sebenarnya, No. Konsep gue tuh lebih keren. Maksud gue apa ya? Orang Indonesia tuh gimana ya? Banyak kayak apa sih baju bekas kok harganya mahal gitu. Gue kadang-kadang ngeliatnya suka kesel gitu ya. Iya, nggak tahu barang ini, No ya. Nggak tahu, kayak bokap nggak tahu barang ya awal-awal ya. Iya, dia tuh dia kaget apa baju bekas harganya berapa 5 juta 6 juta. Pas gue jual lebih mahal. Boleh juga nih bocah nih. Tapi itu kocak banget pas kejadian marah gitu. Udah berselang Nino dapat profit dari baju itu, papa langsung gini, "Kak, belajar dari Nino. Kamu beli aja itu di YouTube kamu. Juga. Itu baju 1 juta nggak apa-apa, beli aja." Asu kan juga kalau jualan gitu kan. Tapi gitu ya, memang. Iya. Sorry, No. Apapun background kita, orang akan percaya pas kita udah menghasilkan gitu. Jadi apapun yang mau kita mulai, kalau kita ceritain orang gak percaya, fuck it, bikin aja dulu sampai mereka percaya baru tuh ya. Baru orang support, pasti kayak gitu loh. Ya awalnya bokapnya ngomel dong. Iya. Awal bokap setelah tahu ada hasil, oh ada hasilnya ternyata ya. Support. Dan satu fakta yang harus diangkat nih, kalian kan gak dapet jajan kan? Dari kapan kalian gak dapet jajan? Umur kamu berapa? 15? 17? Dari kapan gak dapet jajan? Terakhir jajan kapan dari orang tua? Terakhir jajan dikasih itu duit karena jajannya, saking lupanya berarti udah lama. Kapan? Terakhir dikasih duit jajannya terakhir sekolah terakhir sekolah offline. Kapan?
Berapa? 2020 awal. Boleh tahu gak sih jajan kalian itu berapa? 50.000 doang. Sekali hari, satu hari? Satu hari. Iya. Masih masuk akal sih. Zaman gue itu sekolah 15.000 lah. Soalnya kan bang dulu kan lebih murah kan. Iya benar. Makanan sekarang Enggak, waktu kalian dapat jajan 50.000 sehari. Bener nih 50.000 sehari. betul. Itu kalian ngasilin duit gak di YouTube? Dulu belum terlalu. Belum ya? Belum. 2020 belum? Belum. Jajan 50.000 sehari itu duitnya buat apa aja? Biar orang tahu nih kalau ternyata anak artis duitnya banyak. Nih. Nggak jauh beda kok duit, nggak kayak iya. High school sekolah gue tuh apa ya? Jajannya mahal. Makanan berapa seporsi Makanannya di kantin? Kentang berapa? 30.000 kentang. Lo makan isyarat pertama, isyarat kedua. Apa? Isyarat kedua. Pertama snack. Pertama snack berapa snack? Snack Ini 50.000 ya, pakai supir lah ya ke sekolah gitu. Snack dikasih. Oh, snack dikasih. Kalau lunch beli. Jadi lunch beli isyarat ke satu, isyarat pertama, isyarat kedua. Isyarat kedua. Biasanya kan duit gue tuh cukup cuma beli buat satu makanan sama satu minuman. Apa makanannya? Ya bisa ada Burger, french fries. Ada burger, ada kentang, ada mentai, ada semuanya lah pokoknya. 30.000 sekali makan. Iya. Udah habis tuh ya? 40 ada juga. Buset. Hasil kan gue kayak kalau kadang-kadang gue masih lapar banget, kalau gue nggak ada duit, gue minta duit. Serius? Sumpah demi. Ini minta duitnya di mana? Di sekolah? Di sekolah kata ke adik, biasanya ke adik kelas. Tapi gue ngomongnya baik, nggak kayak ngebully gitu. Gue kayak kayak, oi bagi apa tuh pinjam duit dong, nanti besok gue balikin. Emang besok gue balikin beneran. Cuma buat sementara. Karena lapar banget nih. Cinta jajannya sama Nino sama gocap? Enggak aku. Kamu naikin dikit? Aku dapat 50.000, aku simpen. Aku bawa bekal dari rumah. Enggak, jajannya sama berarti 50.000. Sama. Kamu bawa bekal dari rumah? Bawa bekal dari rumah. Pinteran dia bawa bekal Aku ngumpulin 50.000 2 minggu aku jajan buat Komifuro. Komikon. Oh, kamu suka komikon ya? Iya. Apa? Event apa? Event Komikon. Aku tuh suka anime gitu sih. Sama kita. Jadi aku anime apa? Anime aku Attack on Titan, Evangelion. Evangelion aku enggak. Itu bagus banget. Attack on Titan, oke. Jadi kamu ngumpulin jajan 2 minggu berarti sekitar berapa? 2 juta? 2 jutaan? Aku jajanin itu semua habis. Harusnya kan selevelan King Uya ya 2 juta berat gitu doang kali ya. Enggak, tapi orang tua kalian didiknya bagus, aku suka banget loh. Emang apa ya? Nah, jajan 50.000, enggak beda jauh loh kita ya. Iya yo. Dan Covid datang. Kalian nggak dapat uang jajan dong? Betul. Tapi dapat duit itu. Nah, karena pas PPKM. Pas dulu. SBB. Pas Covid datang ya PSBB. Pas jadi buat seling buat YouTube di dalam apartemen doang. Dari situ. Iya, itu kan nyokap cerita tuh kemarin di atas. Nok aja lo jajan, makannya di rumah gitu kan? Iya, makan di rumah, semuanya di rumah. Nah, dari sekolah dapat jajan, terus nggak dapat jajan, berarti satu-satunya pemasukan kan hilang. Kalian mulai aktif bikin YouTube. Aku lihat tuh kalian cover lagu segala macam. Akhirnya secara nggak sengaja ngasilin uang yang banyak. Trigger. Nah ini dia nih kemarin aku tanya sama bokap nyokap. Kan gue tanya, ini King Uya bisnis ini tuh lo yang suruh nggak sih? Ternyata bukan ya. Awalnya inisiatif dari Nino. Iya dong, awal dari Nino. Akhirnya ngasilin duit banyak ke Cinta mulai belajar bisnis thrift shop. Sebelum Nino thrift shop, aku ikutan kripto. Kamu kripto juga? Beli koin apa? Waktu itu dulu main Zipmax. Oh, main Zipmax. Dulu main Zipmax. Tapi duit beli koin kripto dari mana? Papa sih. Kita patungan sama papa. Aku sama papa patungan. Aku ngambil duit aku dari tabungan aku. Yang gocap itu? Kagak. Oh, bukan. Ada tabungan sendiri tabungan ya? Sendiri dari aku waktu masih syuting dulu. Oh, syuting dulu kecil. Ya. Oke. Padahal tuh duit mau disimpan aja sebenarnya. Tapi udahlah, enggak apa-apa kan ya. Kripto sama papa tabungan apa maksudnya bareng lumayan sih ya. Lumayan lah. Hijau ya. Naik ya. Ya tapi abis itu pas turun langsung keluar lagi. Kamu langsung cut loss. Oke. Nggak dapet uang jajan gara-gara Covid, buka thrift shop, akhirnya ngasilin profit yang lumayan. Sampai bisa buka usaha mobil ini. Mobil ini untungnya jauh lebih besar ini atau thrift shop? Iya, mobil dong. Karena kan emang harganya kan emang jauh. Nah, itu yang gue pengen orang lain tahu loh. Ternyata bukan berarti anak orang kaya, anak artis tuh di-treat dapat uang jajan banyak, seenaknya support enggak juga. Duit aja langsung enggak gitu kan.
Itu yang gue benci sama orang-orang tuh kalau nggak paham mereka langsung judging. Aku sebel juga sih itu. Kayak apa ya? Apa sih duit bokap? Paham ya, duit bokap. Orang bilangnya kayak gitu kan. Itu duit gua, bro. Yo, nah itu yang gue sebel banget. Anjing nih orang harus tahu nih. Kalau mereka berdua ternyata awalnya kayak gini dan dititik sama karena bokap nyokap juga fighter kan dari bawah kan. Yang paling aku nggak suka tuh orang itu suka ngomong orang kaya lu bisa apa aja beli apa aja, padahal lu belum lihat kerja kerasnya mereka tuh dari bawah sampai atas tuh kayak gimana. Dan ketika mereka juga udah punya uang juga mereka nggak manjain kalian kayak ini nih duit nih wah gitu. Yang mereka juga yang nggak dari dulu udah kaya, makan dulu kan emang fighter ya. Itulah. Jual pisang apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Lu tau masih kecil tuh. Iyalah aku tahu itu pisang itu. Pisang goreng sampai kan udah cerita sama bokap sampai ke TV segala macam. Intinya gitu guys. Intinya pesannya adalah banyak banget manusia netizen zaman sekarang tuh kalau nggak tahu udah judging aja kerjaannya. Sementara kan judging itu tugasnya Tuhan loh. Dia udah ngelompatin. Iya bener. Gue suka sebel sih. Banget sebelnya. Gue apalagi orang kira gue tatoan ya paling ini bocah pasti narkoba ada nih. Iya. Lo nggak tahu aja gue anti banget. Kayak gitu loh, kayak gitu loh cinta. Kayak lebih apa ya? First impression netizen di sini ini kurang sih. Mereka tuh langsung to the point tuh langsung negatif gitu. Langsung ini orang tuh nggak baik banget sih, ini orang kaya banget sih gitu-gitu. Tapi nggak ngambil sisi positifnya gitu. Kita nggak coba untuk pikir positif. Ini orang karyanya bagus banget anjir. Kayak ini orang nggak ada kayak kepikiran kayak gitu kalau aku lihat cara banget orang. Tapi kalian berdua gitu. Tekanan paling besar selama kerja di usia kalian 15-17, gue kan lagi buset main rental PS lagi happy-happynya. Tekanan yang paling besar pernah kalian dapat nggak? Kapan ya? Tadi kan bagi waktu capek tadi kan. Ada nggak yang paling besar sampai kayak lo kayaknya malas deh nih gue di entertain? Enggak, apa kalian memang suka di entertain? Kalau malas sih enggak, tapi kalau capek istirahat. Capek ya wajar. Semua kerjaan enak ada capeknya. Ada capeknya. Berarti senang memang ya? Senang. Berarti darah seniman mengalir di darah kalian berdua ya. Tapi aku ada cerita unik sih. Coba. Jadi aku tuh pernah, ternyata aku baru inget aku tuh bikin pre-love ini nih awalnya tuh karena aku pengen ngebantuin mama papa. Kenapa? Pas mereka pernah susah? Enggak, waktu lagi masa-masa gini kan papa kan nggak ada undangan dari TV. Acara programnya nggak ada nggak ada semua dari TV-nya juga agak susah gitulah ya. Papa cerita tuh curhat, maaf ya, papa aku minta maaf loh, bilang maaf ya kak, maaf ya no, papa belum bisa kayak dulu lagi, belum bisa belum bisa syuting lagi, doain papa ya. Gue tuh wah tahu kan aku itu kamu umur berapa Cin? Sekarang waktu COVID ya berarti ya? Iya, pas papa cerita itu kamu langsung aku langsung sakit langsung. Okay. Terus gue langsung ngerasa kayak gue di rumah aja, gue ngapain coba, gue mau bantuin tapi gue nggak tahu caranya gimana. Gue ngeliat barang gue banyak banget berantakan, gue jualin aja deh buat bantuin bokap. Itu awalnya ya? Awalnya gue tuh pengen, ini orang lain nggak tahu ya? Ya itu tuh gue cuma cerita itu ke nyokap. Nyokap gue langsung kayak, kakak papa tuh nggak apa-apa gitu, langsung kayak barang kamu kesukaan kamu, album Korea aku jual. Apa? K-popnya apa? BTS. Kamu jual? Padahal itu favorit aku lah. Buat bantuin bokap. Iya. Dan itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang minta tolong. Itu inisiatif kamu sendiri. Itu yang harus kalian tahu tuh. Gini guys, tapi serius, kamu punya pola pikir kayak gitu, Nino, itu bukan nyontek dari orang lain. Pasti dari bokap nyokap sendiri dong. Pasti kan? Gue lumayan cemburu sih, kayak aduh mungkin anak gue ntar kayak gitu gak ya gitu, kayak bisa kayak cinta gak ya anak gue gitu ya. Ya tergantung gue ntar gimana didiknya. Tapi the point is gak semua anak artis itu manja ya. Gak semua anak artis itu ditreat dengan ini duit jajan gede, lo bisa beli apa aja. Gak semua, ada beberapa dan gak semua tapi ya. Dan itu yang harus kalian tahu sih. Jadi kalian berapa menit nih? Kita tutup ya. Sip. Gua akan reminder kalau balik lagi, kalau kalian nggak paham
jangan judge. Kalau kalian nggak tahu, dicari tahu. Karena alasan manusia tuh beragam, unik gitu. Cinta, Precin kui, follower ada berapa? Alhamdulillah 5.000. 5.000. Nino 9.000. I don't know what to sell. 9.000. 9.000. Mereka punya usaha sendiri, running sendiri tanpa guideline dari manapun. Mungkin ada partner gitu ya? Enggak sih, gue sendiri. Enggak, untuk sharingnya kan ada partner. Sendiri, tapi usaha sendiri ya? Sendiri. Abis itu juga selain bukan duit doang, get to know more people kan. Dari gue bukan dari Indonesia, tahu orang luar juga. Gue juga sempat cari link, cari koneksi sendiri. Waktu itu sendiri. Gue waktu itu juga pernah lelang di luar di Filipina. Gue pernah. Laku berapa no? Gue beli baju 5 juta. Laku di itu $450, which is 6.5. 8 jutaan. 6 jutaan ya? 6,5. Itu lelang ya, bidding ya, berarti bidding ya? Bidding. Lo lihat nih guys ya. Sekali lagi mereka berdua memang apa yang namanya no ya? Cinta ya. Insting buat survive-nya atau insting usaha sense of business-nya tuh memang muncul sendiri ya berarti ya. Dari survival kan, berarti kan tadi cinta dari aduh bokap udah gak syuting lagi, gua harus bantu apa buat keluarga ya. Umur 17 tahun. Nino awalnya beli baju buat senang-senang, akhirnya belajar buat jual. Sampai bisa beli mobil, jual mobil bekas yang untungnya jauh lebih besar dari profit ini. Nextnya bakal bikin apa lagi? Ngelanjutin itu semua dan mungkin ngelanjutin usaha papa juga kan, jual beli mobil kan emang dari papa ya. Aku bakal ngelanjutin itu juga ya, lanjutin yang apa yang udah ada dan paling cari hal yang lain yang akan trendy lagi ke depannya. Kalian ada pesan gak buat orang yang nonton ini? Apa ya? Lu dulu apa gua? Ya pokoknya ya nih ini juga apa sih, kayak dalam dunia pervintagean kan gue pervintagean gue juga apa ya, lu harus kalau misalnya udah booming udah bisa itu, lu harus ingat terima kasih banyak ke orang yang bantuin lu dari awal. Kayak nggak vintage doang deh, iya banyak dalam semua bidang juga. Ini gue gitu contoh gue vintage kan emang dulu diajarin ya. Gue diajarin sama temen gue yang pertama kali gue lelang sama dia. Tuh gue udah terima kasih banget, dia pertama orang yang gue lelang barang yang ajarin gue hal-hal gitu kan. Jadi gue jadi lebih tahu gitu. Gara-gara dia, gara-gara orang-orang ini gue bisa naik sampai keluar, sampai gitulah pokoknya. Jangan pernah lupa sama orang yang bantu lo di awal. Itu dari cinta. Simpel aja, don't judge book by its cover. Oke. Itu harus ditanamin di pala. Terus itu guys, dari anak 15-17 tahunnya kayak gak anak ABG kalian guys. Oh, and one thing, bersyukur. Berserah dan masih bersyukur. hidupnya ngasih ABG. Betul. Oke, cukup episode kali ini, kurang paham. See you in the next episode guys. Goodbye. Bye.